mungkin gue orang pertama yang tahu dia diambil dari Bali tadi subuh. Nanti akan merembet-rembet kemana-mana. Kayaknya sih harusnya dia kena ya, tapi ya kayaknya dia kena sih. Setelah 4 bulan buron, Dito Mahendra akhirnya berhasil ditangkap pihak kepolisian daerah Canggu di Pulau Dewata, Bali pada 8 September kemarin. Nikita Mirzani, seteru lama Dito Mahendra, mengaku senang dengan keberhasilan Satuan Bareskrim Polri yang bertindak tegas dengan menangkap kekasih Nindi Ayunda itu. Nikita pun mengaku berencana akan menemui Dito dalam waktu dekat ini untuk menanyakan tindakannya ketika memenjarakan dirinya hampir 2 bulan lamanya, sebelum akhirnya bebas keluar dari Lapas Kejari Negeri Serang pada akhir Desember 2022 lalu. Kalian tahu nggak ditangkapnya di mana? Di Bali. Iya. Akhirnya Mabes Polri Kepolisian Indonesia bisa bertindak tegas gitu kan. Nanti akan merembet-rembet kemana-mana. Kayaknya sih harusnya dia kena ya, tapi ya kayaknya dia kena sih. Memang mungkin ini adalah pembalasan gitu dari apa yang sudah dia lakukan gitu. Jujur Li pengen banget, tapi sekarang kan dia baru diambil, baru sampai Mabes nih, terus sekarang tuh lagi pengembangan, jadi belum bisa diganggu gitu kan. Nanti kalau udah press release, insya Allah kayaknya press release nggak lama lagi ya kan. Habis press release baru dia mau atau nggak mau ketemu gua mau ketemu dia. Ya gue mau tanya, lo ada masalah apa sama gue gitu doang, kok sampai separah ini, sampai Ambon dikirim ke rumah dicoret, dikirimin bunga papan selamat ulang tahun dari Askara, padahal gue nggak kenal dia, tiba-tiba dimasukin ke Selebrita Pagi Trans 7 gitu kan. Jadi gue bingung gitu, ada apa ini gitu. Jadi gue mau tanya ke dia langsung gitu. Coba dia nggak punya masalah sama gue, mungkin dia masih bisa dikawal sama bapak-bapak. Nggak tahu lah siapa yang ngawal dia, hidup masih mewah. Nah sekarang kan dia jadi begini, susah sendiri. Setelah berpindah-pindah tempat guna menghindari kejaran pihak kepolisian, pemilik senjata api ilegal Dito Mahendra akhirnya berhasil diringkus kepolisian daerah sebelum dilakukan penahanan di Bareskrim Polri. Kecintaan pada senjata api membuatnya harus berurusan dengan pihak berwajib. Bagaimana tidak, 9 dari 15 senjata yang dimiliki Dito dinyatakan ilegal alias tidak berizin. Karena itu, Dito harus mempertanggungjawabkan tindakannya atas kepemilikan 9 senjata api dari berbagai jenis itu. Kalau udah urusannya sama Mabes, terus senjata itu kan biasanya kan ditahannya kan, tuntutannya pasti puluhan tahun gitu kan. Senjata apinya kan kalian sudah baca di media online, beberapa ada izin dan beberapa tidak ada izinnya. Nah yang tidak ada izinnya inilah yang tidak boleh dimiliki sama warga sipil. Sebetulnya ya jadi gini, senjatanya dia itu bukan senjata biasa loh. Kayak lady gun yang senjata kecil yang kita punya izin boleh, tapi kita pakai cuma satu, tapi nggak boleh dibawa-bawa, harus ditaruh di rumah asal ada izinnya. Tapi kalau Dito ini senjatanya ya luar biasa semua gitu. Nah itulah yang nggak boleh, satu aja nggak boleh, apalagi ini lebih dari satu gitu. Tapi bukan soal senjata aja, masih banyak lagi. Tapi kan yang di blow up kan senjata saja. Semuanya legal. Jadi ada 15 3 itu airsoft dan itu tidak perlu ada izin, 12 organik dan semuanya punya surat. 9 itu dengan asumsi belum ada surat kepemilikannya. Tadi kami membawa 6 lembar surat yang sifatnya rahasia untuk segera diverifikasi keabsahannya oleh penyidik. Surat itu surat dari Kodam Diponegoro
kami tidak punya kapasitas yang cukup untuk bisa memverifikasi. Ya tidak begitu juga ya, karena hakikat dari satu penyidikan itu adalah mencari kebenaran material. Buat apa kita tergesa-gesa dengan tidak mendapatkan kebenaran material, tapi kita agak lama sedikit, tapi kebenaran material itu bisa kita dapatkan. Kira-kira seperti itu, semangatnya itu. Nama Dito Mahendra mulai ramai dibicarakan saat terlibat konflik cukup panas dengan Nikita Mirzani. Bermula dari tuduhan Nikita di sosial medianya, Dito lantas melaporkan Nikita dengan dugaan pencemaran nama baik terkait Undang-Undang ITE. Dan puncaknya saat Nikita digelandang ke Kejaksaan Negeri Serang untuk diadili atas dugaannya terkait pencemaran nama baik. Entah apa yang ada di benak Dito yang berulang kali tidak hadir sebagai saksi pelapor. Alhasil, Nikita pun dinyatakan bebas dari Pengadilan Negeri Serang. Jadinya sampai begini dan berurusan sama saya itu kan karena disuruh sama Nindya Yunda sebetulnya. Nah, jadi yang menyuruh neror itu Nindi, yang mengeksekusi itu adalah Dito Mahendra. Coret-mencoret, kirim bunga, terus diteror, salon dicoret, manajer diikutin. Saya disamperin beberapa preman gitu kan, anak saya lagi main di stop, badannya dipegang, palanya dielus, itu bikin sakit hati saya gitu kan. Barulah di situ mulailah perperangan terjadi. Apalagi kan dia yang udah ngelaporin sampai Niki di penjara kan. Kalau aku rasanya dipermainkan iya, tapi aku kasihan nih sama orang-orang yang bantuin aku selama di Serang kan, apalagi Bang Haji, Pak Johan, istrinya, jadinya aku ribetin tiap hari gitu, karena kan mereka bantu banget. Bang Haji ini selalu tiap hari dateng, terus teteh kirim makanan melulu gitu, kasihan aja gitu. Jadi banyak yang terlibat gara-gara ini. Hikmahnya itu adalah jadinya yang berurusan sama Dito Mahendra tidak ada takutnya sekarang. Mereka berani muncul ke permukaan, itu aja. Usai dinyatakan bebas, Nikita Mirzani atau yang kerap disapa Nikmir seperti menyimpan dendam kesumat pada Dito yang telah membuat dirinya berpisah dengan ketiga anak-anaknya. Barangkali dari situ pula Nikita merawat dendamnya pada Dito. Dalam berbagai kesempatan, Nikmir berterus terang jika dirinya kerap mendes. Apa yang diharapkan Nikita akhirnya terwujud. Dito Mahendra kini resmi ditahan di Bareskrim Polri. Buat bapak-bapak kepolisian Jakarta Selatan, tolong cepat ditindaklanjuti itu kasusnya Leman sama Lia yang diduga dilakukan oleh Dito Mahendra dan Nindya Yunda. Apalagi yang ditunggu ini sudah mau 2 tahun lamanya, ya apalagi yang mau ditunggu sama Kepolisian Tangerang Selatan juga, saya menunggu juga kabarnya, katanya mau dikirim surat panggilan juga, tapi katanya orang yang mau dikirimin surat panggilan masih di luar negeri. Jadi saya menunggu semua prosesnya, kalau memang tidak juga sampai akhir bulan ini, saya akan bikin tenda di Polres Jakarta Selatan. Sampai itu Dito Mahendra dan Nindya Yunda ditangkap. Sampai benar-benar mereka datang dan tunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa kepolisian tidak pilih-pilih dalam menangani kasus. Tanda tanya ini Kapolresnya, ada apa ini? Seminggu sebelum Dito ditangkap, Nikita Mirzani atau Nikmir diketahui sedang berada di Pulau Dewata, Bali dalam rangka menghadiri pesta ulang tahun sahabatnya, Luna Maya. Keberadaan Nikmir di Bali seminggu sebelum penangkapan Dito Mahendra yang juga ditangkap di Bali menuai banyak spekulasi. Benarkah ini sebuah kebetulan atau Nikmir mengendus jejak Dito di Pulau Dewata sebelum akhirnya diringkus pihak kepolisian? Hadiahnya dulu, kasih dulu hadiah. Mungkin gue orang pertama yang tahu dia diambil dari Bali tadi subuh. Adalah tahu gitu ya, happy, senang gitu kan. Iya bener kan, akhirnya gue bisa dapet tuh keberadaan Dito di Singapura, sampai tiket pesawatnya segala macam gue dapet gitu kan. Emang udah kadarullah gitu kan, yang memang ini yang harus Dito Mahendra jalani sekarang. Kalau gue sebetulnya udah tahu udah dari 1,5 bulan yang lalu Dito itu udah di Bali gitu, tapi
ya biarin aja orang yang kerja gitu, ngapain harus gue kasih tahu gitu kan. Tapi lama-lama ya akhirnya dapet juga gitu, mungkin radarnya pas gitu. Kalau gue tahu di Bali, dia pernah ke Bali, dia dari Batam dulu baru dia ke Bali. Kan lama-lama juga orang sembunyi pasti ketahuan lah ya, pengen hura-hura. Apalagi biasa kita kan party, ketemu orang, makan enak gitu kan, tiba-tiba harus terkurung gitu. Ya mungkin dia nggak tahan kali, ya sudah. Dan di Ayunda juga ya rasanya sih kalau nggak salah dia pun akan kena ya, karena menyembunyikan pertama ya kan. Kedua, banyak kejahatan-kejahatan yang memang Nindi Ayunda tahu apa yang lakukan gitu. Masalah penyekapan supir sama susternya itu kan memang itu kan dilakukan sama mereka berdua dan disembunyikan di rumah orang tuanya Nindi Ayunda di daerah Pondok Pinang ya, situ gitu. Jadi pasti nanti akan merembet-rembet kemana-mana. Kayaknya sih harusnya dia kena ya, tapi ya kayaknya dia kena sih. Keberadaan Nikita di Bali seminggu sebelum penangkapan Dito Mahendra mulai dikait-kaitkan dengan pernyataan Elza Sharif yang menuding Nikmir merupakan cepu polisi atau informan yang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Sontak saja, tudingan Elza Sharif menjadi sorotan banyak pihak. Karena tudingan itu pula, Nikita ditemani kuasa hukumnya memutuskan melaporkan Elza Sharif terkait tudingannya tersebut. Senang sekali Niki hari ini tanggal berapa ini? 5 datang ke Polres dengan penuh sukacita karena laporan Niki untuk saudari Elza Sharif diterima sama pihak kepolisian. Niki mau mengucapkan terima kasih untuk pihak kepolisian karena sudah menerima laporan siapapun termasuk Niki dan sudah dijalani dengan baik. Gitu. Nah, laporan yang kali ini adalah yang saudari Elza Sharif bilang kalau Niki adalah informan polisi alias cepu. Ya, ini juga ya menjadi bukti konkret seorang Nikita Mirzani yang selalu dituduh mempunyai backingan nggak ada. Buktinya di penjara kemarin 2 bulan, lama banget. Ya. Tudingan Elza Sharif yang menyebut Nikita sebagai informan polisi atau cepu sampai kini tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Meski begitu, tudingan itu begitu lekat dengan sosok Nikita yang memang dekat dengan pihak kepolisian. Hingga ada penilaian siapa saja yang berurusan dengan Nikita secara hukum pasti akan diseretnya ke penjara. Sebagaimana yang dialami Indra Tarigan, pengacara kontroversial itu diseret ke pengadilan. Dan seperti inilah reaksi Nikita mendengar hal tersebut. Ya alhamdulillah, aku sih mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat Kejaksaan Negeri Republik Indonesia, buat Kejati atau Kejari Jakarta Selatan juga terima kasih banyak karena sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi nggak tahu kenapa si Indra Tarigan ini, narapidana Indra Tarigan ini, itu kayak nantangin hukum gitu. Tiba-tiba pergi ke klub, nongkrong ke mall, kan gue gemes ya, maksudnya lo harusnya tahu lo tuh udah narapidana tinggal dieksekusi menjalankan hukuman yang harus dijalani sekitar kalau nggak salah 8 bulan plus 250 juta denda, kalau nggak bayar denda kurungan penjara 6 bulan, jadi 1 tahun berapa itu? 4 bulan. 4 bulan. Itu 4 bulan. Kan apalagi ini yang jelas-jelas udah kalah, udah ketok palu, udah nggak ada persidangan, memang diputus bersalah dan harus menjalani masa hukuman, udah jadi narapidana, kok masih bisa kemana-mana. Akhirnya gue bikin story, nggak sampai 24 jam ditangkap. Dia itu udah kalah, jadi kan dia kasasi. Paling tinggi itu kan Mahkamah Agung, udah kalah. Nah harusnya dia dieksekusi itu dari 6 bulan atau 5 bulan yang lalu gitu. Jadi dulu itu si narapidana Indra Tarigan ini, kan sebetulnya gue tuh nggak pernah punya masalah sama dia. Cuman dia dulu kan gue di pagi-pagi pasti happy. Nah dulu kan Bang Billy sama Chris Hatta berantem. Lah karena gue temenan sama Bang Billy kan jadi gue support Bang Billy dong. Tiba-tiba si Chris Hatta ini nge-hire lawyer yang namanya Indra Tarigan. Nah disitulah dia mulai menghajar gue, padahal gue nggak ada salah. Gara-gara gue di pihaknya Bang Billy. Itu proses itu adalah duduk pertama kali gue tahu yang namanya si Indra Tarigan ini. Gitu, nggak tahu kenapa pokoknya gue terus dicecer. Tiba-tiba si Indra Tarigan ini, narapidana ini, dia gabung bersama geng sampah. Gue nggak ngerti tuh gimana cara ngerekrutnya satu sama lain tuh gue nggak paham. Sampai akhirnya terjadilah nggak tahu pokoknya tiba-tiba dia itu kayak nyerang gue terus sampai ada laporan polisi di Polda banyak dan akhirnya ditolak karena nggak masuk kan pasalnya. Terus abis itu tiba-tiba dia posting abang gue dulu, abang gue mukanya dicoret-coret,
gitu kan. Terus abang gue kan waktu itu kan namanya dia kuliah lulus, jadi dia bikin acara sama temen-temennya, dia coret-coret mukanya kayak Joker terus dikatain. Terus habis itu makam nyokap gue juga dikatain. Terus habis itu baru ke anak. Nah pas ke anak itu gue kayak dek gitu. Jadi ada satu postingan yang gue lagi video call sama anak, tapi kok diganti sama tiba-tiba gue video call sama Gandun gitu. Itu banyak banget ya. Pokoknya terus. Akhirnya gue berpikir kayak, wah ini nggak bener nih. Kok dia lawyer, tapi kok dia tidak bisa membatasi emosinya gitu. Akhirnya ya udah dapet masuk pasalnya, ya udah jalan. Ini 2 tahun loh prosesnya. Karena kalau gue itu kan kalau ngelaporin orang memang betul-betul menjalankan sesuai prosedur. Gue nggak pernah bayar, gue nggak pernah minta tolong siapapun. Gue pengennya memang pure aja gitu jalannya. Memang kalau masuk pasalnya ya sudah masuk, walaupun terasa lama 2 tahun, tapi alhamdulillah sekarang mendapatkan hal yang gue ya memang sepatutnya harusnya memang dihukum bersalah. Makanya nih Niki ingetin ya buat siapapun yang penikmat sosial media, mau Instagram kah, mau TikTok kah, mau Twitter kah, kalau kalian berurusan dengan orang dewasa, cukuplah orang dewasanya aja. Kalau misalkan kalian mau berantem sama saya, kalian mau huru-hara sama saya, ya sama sayanya aja. Jangan bawa anak saya gitu. Karena kalau udah kerana private, bawa keluarga, bawa anak, biasanya kalau lagi pikiran lagi tenang, gue nggak bakal ngelaporin. Tapi kalau pikiran gue lagi nggak tenang, itu pasti gue akan cari-cari gitu. Mau di akun gosip kek, mau di akun siapa kek, pasti gue cari cap-cip-cup aja gitu kalau gue orangnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.